Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi PSSI kabarnya akan menaturalisasi Tristan Guijer. Jadi Tristan Guijer ini dia punya garis keturunan Indonesia dan pemain ini dia bermain di PEC Zwolle. Bukan klubnya sih, dia dipinjamkan ke PEC Zwolle dari Ajax Amsterdam. Dan dia baru saja menandatangani kontrak sampai di tahun 2029. Pemain ini dia bersedia untuk bermain untuk timnas Indonesia. Jadi ketika ada isu bahwa dia akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, dia sendiri mengakui bahwa dia juga tertarik untuk bermain untuk timnas Indonesia. Ini kabar gembira buat kita di saat negara tetangga masih sibuk untuk mencari pemain keturunan. Seperti apa tanggapan netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Daftar pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia tampaknya akan bertambah dalam waktu dekat. Ada sosok Tristan Guijer yang disebut kini tengah didekati oleh PSSI. Tristan Guijer, pemain yang masih berusia 20 tahun ini, tertarik untuk segala kemungkinan, termasuk kemungkinan dirinya menjalani proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia, dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, katanya via Football Premier. Tristan Guijer saat ini masih berstatus pemain Ajax Amsterdam. Bahkan, di pekan lalu Guijer baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak di klub ibu kota Belanda itu hingga musim panas tahun 2029. Nah ini yang keren teman-teman, si Tristan ini dia masih muda dan bermain di klub terbesar di Belanda era divisi. Nah kalau sampai kita dapat Tristan Guijer, nah persaingan di lini belakang semakin ketat lagi, apalagi di sektor kanan. Ini bagus, ini keren ini. Tristan Guijer kabarnya sudah dihubungi oleh pihak PSSI guys. Kabarnya biasa datang dari media Belanda, Football Premier, yang memang sering banget menginfokan pemain-pemain keturunan kita yang ada di Belanda sana guys. Buat yang belum tahu, Tristan Guijer ini masih muda, pemain Ajax Amsterdam, dan baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2029 bersama Ajax. Dan saat ini Tristan ini sedang dipinjamkan ke klubnya Alien Reinders, yaitu PEC Zwolle. Tristan ini berposisi sebagai bek kanan juga ya guys ya, dan dia ini market value-nya saat ini 34M guys. Dan nih, umurnya masih 20 tahun, kelahiran tahun 2004 guys. Kita sempat dihebohkan juga nih dengan tingkah lakunya Eliano, story-storynya dia yang bekerja seperti agen sepertinya nih. Beberapa kali Eliano nih di story-nya itu kayak ngerayu, ngajak Tristan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dan kita lihat di sini, di sepatunya Tristan itu ada bendera Belanda dan juga Indonesia. Bahkan Tristan aja punya tato bertuliskan keluarga guys. Oke, perlu diketahui PSSI ini baru melakukan kontak pertama, komunikasi pertama guys. Jadi tentunya bakal ada negosiasi dan berbagai macam rangkaian ya. Jadi teman-teman sabar ya guys ya. Sama Miliano juga kemarin pada nanyain, sabar. Apakah ini tambahan yang bagus untuk timnas Indonesia? Coba kalian komen. Nah, bagus tidak bagus, saya pikir bagus sekali pemirsa. Apalagi dia masih muda, dia tidak hanya mungkin bermain di timnas senior, tapi dia bisa bermain di kelompok umur. Apalagi kita akan menghadapi Piala Asia U23 nantinya kan. Jadi ya Tristan Guijer bisa diproyeksikan di sana lah. Keren ini dengan Miliano Jonathan kalau jadi itu. PSSI mau naturalisasi bek lagi. Gue nggak bilang Tristan Guijer jelek ya, dia bagus, masih muda dan punya potensi. Tapi masa bek kanan lagi? Yang kita butuhin tuh striker baru. Ragnar Loratmangun dan Ole Romeni udah oke, tapi masa cuma mereka doang? Butuh backup nggak sih? PSSI harus fokus cari striker yang bisa bener-bener jadi predator di kotak penalti, biar kita nggak cuma ngandelin counter attack, tapi juga bisa main ofensif yang tajam. Klik link di bio gue buat nonton aksi timnas. Gue nggak nolak Tristan Guijer masuk timnas, tapi prioritasnya harus jelas. Kalau naturalisasi cuma buat numpuk back doang, nanti yang nyetak gol siapa? Masa mau nunggu Rizky Ridho overlapping terus golin tiap pertandingan? Mungkin yang di pikiran PSSI itu Tristan Guijer masih muda, dia tidak hanya bermain di timnas senior, tapi dia bisa diproyeksikan di kelompok umur lah, di U20, U21, U22, U23, ya sampai senior. Ya mungkin itu yang ada di pikirannya PSSI. Tapi menurut saya fine-fine saja selama pemainnya itu punya garis keturunan Indonesia dan dia mau bermain untuk timnas Indonesia, ya why not? Kenapa tidak kan gitu. Terlepas kita punya back yang banyak, stoknya terlalu banyak, tapi ya untuk menjaga kedalaman skuad ya oke lah, apalagi di sektor
kanan saya pikir ya cuma dua kan, hanya ada Sandy Walsh, kemudian hanya ada Kevin Dix. Ya Asnawi kan baru-baru sudah tidak masuk ke dalam daftar kan, tidak dipanggil sama Patrick Kluivert. Jadi dia bisa jadi opsi lah Tristan Goijer ini, apalagi masih sangat-sangat muda, 20 tahun men. Tristan Goijer setuju gabung timnas Indonesia. Proses naturalisasi segera dimulai. Tristan Goijer, pemain muda berbakat dengan darah Maluku, akhirnya memberikan kabar menggembirakan untuk para penggemar sepak bola di Indonesia. Cong Maluku. Tim Eleanor Lander ini mengungkapkan minatnya untuk membela timnas Indonesia dan bersedia menjalani proses naturalisasi. Kehadirannya tentu bakal jadi kekuatan tambahan yang signifikan. Bahkan PSSI pernah mencoba menaturalisasinya pada 2023, tapi saat itu belum mendapatkan respon. Buat kita semua yang udah gak sabar lihat dia beraksi, ini jadi kabar yang super menarik. Meskipun sekarang Goijer lagi fokus ke pemulihan cedera, dia gak untuk kemungkinan untuk segera memperkuat timnas Indonesia dengan skill yang udah diakui di Eredivisie dan rasa cinta kepada Indonesia. Jadi mari kita tunggu kabar selanjutnya, karena Goijer kemungkinan besar bakal jadi bintang baru di lini pertahanan timnas Indonesia. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Nah ini kita punya market value kalau si Tristan Goijer ini gabung semakin naik lagi nih. Bisa hampir capai 1 triliun nih, walaupun hanya sekitar 30-an M sih. Tapi ya untuk tambah-tambah di market value itu lumayan sih. Tambah lagi pemain ini punya potensi yang luar biasa. Ya walaupun dia belum dapat tempat ya di skuad utamanya Ajax Amsterdam, tapi ketika dia dipinjamkan ke PSV saya pikir ya dia dapat tempat lah di sana, dan ya dia dirayu sama Eleanor Renders, dan semoga ya, proses naturalisasinya tidak berbelit-belit, apalagi pemainnya kan sudah mau untuk gabung dengan timnas Indonesia. Harusnya dipercepat, harusnya kita gerak cepat. Hari pertama lebaran, fans timnas Indonesia mendapatkan kabar bahagia. Yaps, here we go. Tristan Goijer dikabarkan akan membela timnas Indonesia. Ya, jadi PSSI diketahui telah mengontak Tristan Goijer untuk menawarkan bergabung bersama timnas Indonesia. Di mana saat ini Tristan bermain satu klub dengan Eleanor Renders di Liga Belanda, guys. Lantas hebat apa sih Tristan Goijer ini? Oke, Tristan Goijer ini umurnya masih 20 tahun dan posisinya adalah wingback kanan. Dan market value dari Tristan Goijer ini yaitu 34,76 miliar. Di mana dia udah sempat bermain bersama timnas Belanda U18. Ya, sepertinya PSSI ingin mempersiapkan Tristan untuk laga bulan Juni, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang, guys. Dan dengan bergabungnya Tristan Goijer ke timnas Indonesia, otomatis akan menambah kekuatan dari skuad timnas Indonesia dan membuat Patrick Kluivert itu memiliki banyak opsi, di mana para pemain utama dan para pemain cadangannya itu memiliki kualitas yang sama. Betul. Dan semoga dalam waktu dekat sebelum bulan Juni Tristan Goijer itu udah salaman dengan Pak Erick Thohir agar bisa di bulan Juni membela timnas Indonesia. Semoga dia dengan Emiliano Jonathan itu cepatlah proses naturalisasi itu, jangan lama-lama lagi lah. Breaking news, guys. Ada info baru nih, resmi bek kanan Ajax Tristan Goijer sudah dihubungi oleh PSSI dan akan bermain untuk timnas Indonesia. Let's go Tristan Goijer ya. Welcome. Dilansir dari Football Premier, PSSI dikabarkan melakukan kontak dengan Tristan Goijer. PSSI ingin meyakinkan Goijer kembali untuk bergabung ke timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI sudah pernah menjalin kontak dengan Tristan Goijer, tapi kini dikabarkan PSSI menjalin kontak lagi dengan Tristan Goijer. Gua bilang ya, Tristan Goijer ini masih pemain muda banget, potensial. Yes, betul. Umurnya masih 20 tahun. Memiliki market value sebesar 34 miliar rupiah. Berposisi bermain di bek kanan, bisa wing back kanan, bisa sebagai central midfielder juga. Pokoknya udah dah, langsung aja Tristan Goijer telepon Pak Erick Thohir, Patrick Kluivert dan bilang I want to join timnas Indonesia. Udah. Semua sudah tidak sabar. Tristan Goijer datang ke sini, Emiliano Jonathan juga datang ke sini. Semua sudah tidak sabar, apalagi fans-fans timnas itu tidak sabar, men. Ketika daftar nama-nama pemain disebutkan nomor 1 Martin Paes, coba kita dengar ya. Kalah Eropa gitu. Nomor 6. Wah, Hajin. Nomor 14, Joey
Ini kayaknya yang starting line up yang dipanggil ini. Disebutkan namanya mereka nih. Elfreman Hapner. Nah itu dia sudah dipanggil, mereka punya nama tuh, nama-nama orang Indonesia semua tuh. Masih ada yang mau permasalahkan mereka? Sudahlah cukup. Jangan. Ternyata inilah alasan kenapa Hapner geblak kiper Bahrain. Di sebuah momen habis sepak pojok, kiper Bahrain habis menangkap bola. Tiba-tiba si Justin menggeblak alias menyenggol kiper Bahrain dari belakang saat dia akan melakukan serangan balik. Nyatanya ada alasan khusus mengapa Justin melakukan hal tersebut. Alasan jelasnya karena pada waktu yang bersamaan Paes sedang tidak ada di gawangnya. Dia sedang ada di pinggir lapangan menerima instruksi dari pelatih. Maka dari itu Hapner sengaja melakukan pelanggaran untuk mendelay serangan balik Bahrain, sehingga Paes punya waktu lebih untuk bisa balik ke gawangnya. Ternyata ini yang keren dari Justin Hapner. Sekasar-kasarnya dia itu pakai otak. Jadi waktu lawan Arab Saudi kita lihat kan si Justin Hapner kena kartu merah. Dia itu cepat rebut bola dari pemain Arab Saudi. Kalau tidak cepat maka kita akan kebobolan waktu itu. Nah hal yang sama juga dibuat di Bahrain. Posisi si Martin Paes itu keluar jauh dari gawang. Nah kalau ada counter attack cepat dari Bahrain, bahaya kita. Makanya Justin ini pakai otak dia. Untungnya tidak dapat kartu malam itu dia. Stop. You wanna play for Indonesia? Timnas Indonesia? Indonesia tanah air. Hey, let me join too. Sarkas kah? Tanah tumpah darahku. I wanna join too. Hey, come back. You wanna join too? Yeah, sure. Welcome to Timnas. Welcome to Garuda. Mereka juga sekarang suka-suka untuk sinir-sinir Indonesia nih. Buat konten soal Indonesia lah. Keren, mantap. Orang luar sekarang, orang Belanda, mantap. Mereka juga dukung orang Indonesia, walaupun ada juga yang tidak dukung seperti kemarin siapa? Kuakmat. Nih Silgers kayaknya udah gak niat main buat timnas Indonesia. Beda banget sama pemain yang benar-benar bela negara dengan hatinya. Silgers cuma main sekali di kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia. Cedera hamstring bikin dia diganti Sandy Walsh di menit ke-60. Lalu absen lawan Bahrain. Coba kalian hitung sendiri berapa kali total Silgers cedera sejak membela timnas Indonesia. Review gue untuk laga seru lainnya. Setelah dicek tim dokter, cederanya gak bisa pulih cepat dan akhirnya dia balik ke Belanda buat pemeriksaan lanjut di FC Twente. Tapi nyatanya kok malah bermain di klubnya. Jadi yang benar yang mana? Jangan pernah merasa paling dibutuhkan, karena timnas bukan ajang pamer diri. Bahkan jika dibandingkan, Rizky Ridho lebih bisa diandalkan daripada Hilgers. Ini perihal totalitas dan niat, bukan cuman hanya numpang nama. Kalau soal kualitas saya pikir ya sama sebenarnya. Cuma kalau menurut saya si Hilgers belum terlalu cocok dengan JIT dan Rizky Ridho ataupun Justin Hapner. Ya kita kasih kesempatan. Semoga kedepannya bisa cocok lah dengan 3 pemain yang lain itu. Korang mesti terlepas. TMJ bagi hadiah raya bro. Bukan duit raya. Itu pemain Malaysia je dapat. Hadiah kita lagi besar geng. 7 pemain warisan baru untuk Harimau Melaya. 7 pemain warisan. Hoi. Apa benda ni weh? Jujur cakap, tak kisahlah pemain tu grade B ke atau grade C, kopi ori tak jadi. Kalau kualiti permainan macam Hunter Hever, kasih 3 dah cukup bro. Striker, midfield yang jenis ball carrier dan pemain sayap settle. Dalam post terkini social media TMJ, beliau berkongsi walaupun perjalanan masih jauh, apa yang penting sekarang ialah progres. Perlahan-lahan kayuh tak apa, janji arah tuju betul dan jangan langgar dinding. Mesej yang paling menusuk jiwa, kita kena bersatu dan bersabar guys, kerana Harimau Melaya ini ialah imej kita dan patut menjadi kebanggaan setiap rakyat Malaysia. Abang sendiri setuju sangat dan untuk game Malaysia seterusnya, kita kena penuhkan stadium kasih panas geng. Kalau kita boleh gila-gila sokong kelab luar negara, ini kan pula pasukan kebangsaan sendiri bro. Kenalah tunjuk passion, bagi support. Setuju dengan abang? Komen kat sini. Jadi mereka mau naturalisasi 7 pemain, nah pemain warisannya mereka. Jadi mereka dipersiapkan untuk Piala Asia. Kemarin mereka dapat Hector Hevel dan satu lagi pemain naturalisasi pemain warisannya mereka. Nah, mereka sekarang lagi kejar 7 pemain warisannya mereka. Dan ya kita tidak tahu siapa mereka. Dan kita sekarang lagi berposisi untuk Indonesia. Kita lagi mengejar Miliano Jonathan. Bukan Milano sih, tapi Tristan Guejar. Kemudian Miliano Jonathan juga masuk, cuma ya, agak sedikit namanya tidak terlalu disebutkan lah ketimbang si Tristan Guejar ya. Kalau misalkan Miliano Jonathan main ya
keren lah. Kita punya striker dan juga pemain-pemain yang berkualitas, saudara-saudara. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.